ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah. Penggalan salah satu lirik lagu berbahasa Jawa yang berjudul Ojo Dibandingke ini dipopulerkan oleh Abah Lala. Penggalan lirik lagu ini kurang lebih mempunyai arti, orang seperti ini kok dibanding-bandingin sih, kok disaing-saingin. Nah, menurut penggalan lirik tersebut, tentunya nggak ada orang yang seneng dibanding-bandingin. Orang tersebut selalu merasa bakal kalah kalau dibanding-bandingin dengan orang lain. Jadi, apa korelasi lagu ini dengan apa yang akan kita bahas kali ini? Saya akan membahas salah satu ungkapan Jawa, yakni sawang sinawang, dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sawang sinawang berasal dari kata sawang dalam bahasa Jawa yang berarti lihat. Sawang sinawang atau dalam bahasa Indonesia berarti memandang dipandang atau saling memandang, adalah sebuah ungkapan bahasa Jawa tentang perilaku membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain. Pepatah ini mengandung ajaran untuk tidak membanding-bandingkan kehidupan seseorang dengan orang lain, karena apa yang dipandang belum tentu seindah atau semudah yang tampak. Maka kita perlu memiliki patokan hidup. Patokan hidup kita bukanlah orang lain. Kalau hidup kita masih berpatokan dengan orang lain, kita tidak akan pernah merasa bahagia. Selain itu, pepatah ini adalah kesempatan untuk saling bercermin, berempati, atau mengandaikan apabila dirinya berada di posisi orang yang sedang diperbandingkan. Ngomong-ngomong mengenai pepatah Jawa, kita akan mengenal salah satu tokoh filsuf Jawa yang bernama Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang ke-55 dari 78 bersaudara. Beliau lahir pada Jumat Kliwon 20 Mei 1892 dari Ibu Bendoro Raden Ayu Retno Mandoyo, putri Patih Danurejo ke-6 dengan nama kecil Bendoro Raden Mas Kudiarmaji. Sejak kecil, ia gemar membaca buku-buku filsafat, sejarah dan agama. Meskipun hidupnya seperti bangsawan pada umumnya, suatu ketika ia melihat dirinya berbeda dengan rakyat di luar sana yang hidupnya tidak seperti dirinya. Semenjak itu, dia memutuskan untuk keluar dari keraton dan melepaskan gelar kepangerannya serta pergi mengembara. Kita akan mengenal salah satu ajarannya mengenai Kauro Jiwo. Kauro Jiwo adalah pemikiran dari Ki Ageng Suryo Mentaram yang berasal dari kegalauan perjalanan dan permenungan beliau terhadap kondisi masyarakat kecil. Kauro Jiwo adalah pengetahuan mengenai jiwa, di mana jiwa adalah sesuatu yang tidak kasat mata, akan tetapi keberadaannya dapat kita rasakan. Oleh karena itu, Ki Ageng Suryo Mentaram mengatakan bahwa Kauro Jiwo adalah ilmu tentang rasa. Salah satu gagasan dalam Kauro Jiwo yang perlu dipahami terkait persoalan diri sendiri dan kebahagiaan adalah karep dan mulur mungkat. Sebagaimana Ki Ageng Suryo Mentaram jelaskan bahwa sejatinya dalam diri manusia ada karep atau keinginan. Watak karep ini adalah mulur mungkat atau mengembang menyusut. Bila keinginan tercapai akan mulur, dan bila tidak tercapai akan mungkret. Dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan rasa dan kebahagiaan inilah yang harus menjadi ukuran dalam mengatur keinginan agar tidak melampaui batas kemampuan dengan selalu menyalahkan keadaan dan melanggar batas-batas norma yang ada. Selain itu, dalam gagasan Kauro Jiwo menunjukkan akan adanya bunga susah atau rasa gembira susah yang bersifat langgeng, di mana tidak ada kegembiraan yang terus-menerus
dan tidak ada kesedihan yang terus-menerus. Keduanya hadir secara bergantian, sehingga dalam hidup tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan dikeluhkan. Jika kita pikir-pikir, gagasan ini sejalan dengan pepatah kuno yang kita bahas tadi mengenai sawang sinawang, atau yang biasa kita dengar itu urip iku mung sawang sinawang, mula aja mung nyawang sing kesawang. Artinya, hidup itu hanya tentang melihat dan dilihat. Jadi, jangan hanya melihat dari apa yang terlihat. Pemahaman ini sangat efektif bila kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membesarkan hati bagi pihak yang tertimpa kesusahan besar, karena ia mengetahui bahwa kesusahannya tidak berkepanjangan dan lebih jauh tidak mudah iri dengan kebahagiaan orang lain. Menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, prinsip ini dilakukan untuk menghindari perasaan getun sumelang. Getun yang berarti kecewa dan sumelang itu khawatir. Jika seorang terperangkap dalam dua hal ini, ia sulit untuk bersifat objektif dan tulus dalam memandang sebuah realitas. Maka dari itu, dibutuhkan keikhlasan diiringi dengan rasa syukur untuk memaknai dan memahami sebuah realitas yang dihadapi sebenarnya. Terima kasih.